Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Meski mendapatkan perlakuan yang tidak adil selama perhelatan sepak bola dunia 2026, tim nasional Iran tetap meninggalkan pesan hangat bagi tuan rumah Amerika Serikat. Lantas dalam pesan tersebut yang berbentuk surat ditinggalkan usai laga dengan Belgia di Stadion Sophie, Los Angeles. Pertanyaannya kemudian, apakah surat tersebut memiliki makna yang tersirat? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, selain itu sejumlah informasi penting lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya mengenai update informasi terkini dan juga kondisi terbaru dari YTR, wanita berusia 29 tahun yang sempat mengalami penyekapan dan juga penganiayaan oleh kekasihnya sendiri di Bandung, Jawa Barat. Seluruhnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ke berita yang pertama, pemirsa. Sebuah toko material di Jalan Karbela Barat, Setiabudi, Jakarta Selatan terbakar pada Selasa siang. Asap hitam membumbung tinggi dari kebakaran toko material di Jalan Karbela Barat, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kobaran api sempat membuat panik warga karena toko material berada di tengah permukiman. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga berusaha memadamkan api. Upaya pelokalisiran area terus dilakukan hingga sore hari hingga agar api tidak merebet ke rumah-rumah warga. Menurut warga, api pertama kali muncul dari lantai 2 gudang toko material tempat penyimpanan kayu dan baja besi. Sementara itu belum diketahui penyebab kebakaran, petugas masih berfokus untuk memadamkan api. Seorang ibu dan anaknya menjadi korban pelemparan bom Molotov saat mengendarai sepeda motor di kawasan Koja, Jakarta Utara. Dua pemuda yang diduga sebagai pelaku pelemparan terekam kamera CCTV melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom Molotov. Tidak lama kemudian pelaku melemparkan bom Molotov ke arah sejumlah warga yang sedang duduk-duduk. Naas, di saat yang bersamaan melintas seorang ibu berboncengan dengan anaknya. Letupan api yang cukup besar membuatnya panik hingga keduanya terjatuh dari motor. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung mengejar pelaku. Sebagian lainnya menolong korban yang jatuh dari motor dan berupaya memadamkan api. Aksi pelemparan bom Molotov terjadi di Jalan Bandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan. Diduga pengendara motor menjadi korban salah sasaran, sementara pelaku mengincar warga lain yang juga berada di lokasi kejadian. Diduga akibat terbakar api cemburu, seorang pria di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menganiaya selingkuhan istrinya hingga menyebabkan tewas. Inilah kamera amatir warga, pemirsa, merekam aksi pelaku berinisial B, warga Greget, Cirebon, menganiaya korban YW, warga Garawangi di Taman Kota Kuningan, Jawa Barat. Warga di sekitar lokasi kejadian mencoba melerai, namun pelaku terus memukul korban hingga terkapar lunglai tak berdaya. Akibat mengalami luka parah, korban meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Dari pengakuan pelaku, dirinya tega menganiaya korban karena memergoki korban dan istrinya berselingkuh. Pelaku mencium adanya aroma perselingkuhan istrinya dengan korban sudah terjadi sejak setahun yang lalu. Saat ini polisi telah menahan pelaku dan mengamankan barang bukti berupa pakaian pelaku dan korban yang berlumuran darah serta kendaraan roda 2. Kecelakaan maut yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur terekam kamera pengawas CCTV. Insiden yang terjadi di Kalaran Raya, Nganjuk, Surabaya di Kelurahan Kauman ini bermula saat sebuah mobil pick-up melaju di jalan raya dan tiba-tiba menghantam bagian belakang truk yang sedang berhenti di pinggir jalan. Benturan keras menyebabkan bagian depan kendaraan pick-up ringsek parah.
1 korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 2 korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, pemirsa, penyebab pasti kecelakaan maut tengah diselidiki oleh petugas. Tim Inafis Polda Jawa Barat menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah kos yang diduga menjadi tempat penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap perempuan berinisial YTR. Sejumlah personil Inafis Polda Jawa Barat melakukan serangkaian proses identifikasi dan pengumpulan barang bukti di sebuah rumah kos di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Petugas terlihat memasang garis polisi dengan radius sekitar 3 meter dari kamar yang diduga menjadi TKP. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan perburuan tersangka penganiayaan dan penyekapan terhadap wanita di Kabupaten Bandung diperluas. Polisi juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi tentang tersangka Taufik Hidayat. Buat tim, beberapa tim ini dan gabungan dari seluruh direktorat reserse yang ada di Polda Jabar. Karena ini kami melihat cukup spektrumnya luas, banyak duga-dugaan kami mereka terlibat di dalam berbagai tindak pidana lainnya. Kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya yang bila melihat informasi yang tadi kami sudah sebarkan, mengetahui, bertemu dan sebagainya untuk dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian. Pemirsa, sidang kasus pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Nadiem hadir langsung di gedung Tipikor sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama keluarga, kerabat dan juga tim kuasa hukum. Dalam persidangan, Nadiem membantah tuduhan bahwa pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dilakukan tanpa kajian kebutuhan yang memadai. Ia menegaskan bahwa sejak awal tim di Kemendikbudristek telah melakukan serangkaian analisis termasuk pemetaan kebutuhan, asesmen, dan perhitungan kebutuhan perangkat berdasarkan data sekolah. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menolak pledoi terdakwa dan mengajukan sejumlah dugaan termasuk konflik kepentingan, kerugian negara, serta kebijakan pengadaan yang dinilai tidak sesuai kebutuhan. Jaksa juga menuntut hukuman 18 tahun penjara serta uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Peristiwa tindak pidana korupsi karena unsur pokok surat, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penyedia juga tidak juga di dalam replik membuktikan bahwa. Kami akan langsung update informasi terbaru pemirsa bersama dengan rekan kami Shena Damayana langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat malam Shena, apa poin-poin penting yang kemudian bisa Anda hadirkan untuk kami melalui virtual dan juga bagaimana juga jalannya sidang hari ini? Ya, selamat malam pemirsa. Jika bertanya tentang poin-poin penting, maka memang tadi Nadiem Makarim juga sempat menyampaikan beberapa hal yang tentunya ini memberikan duplik atau pembelaannya di depan persidangan. Dan ini sebenarnya hampir sama dengan duplik yang juga diberikan oleh kuasa hukumnya yang mencakup tadi sudah disebutkan bahwa Nadiem menyebut bahwa sebelum pembahasan pengadaan berlangsung, tim Kemendikbudristek juga terlebih dahulu melakukan berbagai riset besar atau juga asesmen tentunya atau AKM, pemetaan ketersediaan perangkat TIK berdasarkan data ujian nasional dan juga perhitungan kebutuhan laptop yang berada di lapangan untuk bisa merealisasikan
pemberian Chromebook terkhusus pada saat itu Nadiem Makarim menjabat ini terjadi COVID-19. Meskipun saat ini pemirsa sidang sendiri sudah selesai, terlihat di belakang saya, di tempat saya mengabarkan, ini memang sudah cukup sepi, mengingat tadi sidang ini sudah selesai pada pukul kurang lebih di jam 17.00 waktu Indonesia Barat, ditandai dengan keluarnya kuasa hukum Nadiem Makarim bersama Nadiem Makarimnya itu sendiri. Dan juga ia menyampaikan atau kuasa hukumnya menyampaikan bahwa sampai saat ini kuasa hukumnya merasa keberatan, merasa aneh karena alat buktinya dari selama persidangan ini yang belum bisa diungkapkan. Kuasa hukum itu sendiri merasakan bahwa jika alat bukti sudah bisa diungkapkan dari awal, maka kasus ini sebenarnya sudah tidak ada, pemirsa, karena kuasa hukum Nadiem Makarim meyakini bahwa tidak mungkin ada korupsi jika memang tidak ada kerugian negara. Selain itu juga tadi Nadiem Makarim sempat menyampaikan statementnya perihal dengan persidangan panjang yang telah ia jalani. Ia mengingatkan bahwa di tanggal 30 Juni 2026 itu akan ada persidangan putusan dengan agenda putusan, dan ia berharap nantinya majelis hakim bisa mengambil keputusan yang benar, bukan hanya keputusan yang bisa dianggap aman, pemirsa. Dan tadi juga ada sempat beberapa hal yang dibuktikan oleh Nadiem Makarim perihal dengan Nadiem yang menyinggung pesan WhatsApp dari staf khususnya yang bernama Yona Handayani sehari sebelum rapat 6 Mei 2020, di mana pesan tersebut berisi pemberitahuan mengenai agenda rapat yang sebenarnya ini cukup objektif dan juga cukup berfokus perihal dengan perealisasian Chromebook ini. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Shena Damayana atas informasinya langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. 2 orang emak-emak di Bandar Lampung kepergok karyawan minimarket mengumpil sejumlah barang belanjaan. Keduanya kemudian ditangkap, namun 1 orang komplotan berhasil kabur dengan membawa barang hasil curian. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan 2 orang emak-emak yang sedang berbelanja bersama di sebuah BD Market. Karyawan toko curiga dengan aktivitas keduanya karena barang belanjaan yang diambil justru tidak dibayar di meja kasir, namun dibawa ke dalam mobil yang terparkir di luar toko. Keduanya kemudian ditangkap, namun 1 orang komplotannya berhasil kabur dengan membawa barang hasil curian. Barang belanjaan yang dicuri diantaranya ratusan bungkus shampoo, belasan liter minyak goreng dan kopi bubuk serta pakaian di dalam toko senilai 3 juta rupiah. Kedua pelaku ternyata merupakan residivis kasus serupa dan kini sudah ditahan di Polsek pemilik dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Depok menggelar aksi damai di depan Balai Kota Depok. Aksi yang digelar berbagai elemen masyarakat seperti buruh, pedagang, pelaku UMKM, petani hingga organisasi kepemudaan ini mendesak agar program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan. Melalui orasi dan pernyataan sikap, massa menilai program MBG memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui aksi damai ini, massa berharap pemerintah tetap melanjutkan program makan bergizi gratis dan tata kelola yang lebih baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas, serta melakukan evaluasi dan perbaikan tanpa harus menghentikan program tersebut. Bertambahnya tersangka baru dalam pusaran kasus makan bergizi gratis menjadi momentum bersih-bersih tata kelola dan perluasan penyelidikan. Hal ini juga sebagai pintu masuk upaya menutup kebocoran dan pengawasan anggaran. Ya, lantas bagaimana memastikan ke depannya anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk pemenuhan gizi anak Indonesia? Selengkapnya dalam Ulas Utas Bersih-Bersih Program Gizi.
Terungkapnya tersangka baru dalam dugaan korupsi makan bergizi gratis menjadi perkembangan terbaru dalam upaya penegakan hukum pada program prioritas nasional ini. Penyidik menetapkan Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal sebagai tersangka baru terkait dugaan penyimpangan pengadaan 21.000 motor listrik untuk program MBG. Penambahan tersangka ini memperluas arah penelusuran kasus, khususnya terkait aliran dana dan mekanisme pengadaan dalam program tersebut. Kalau secara harfiahnya baik sekali ya, dengan ada pengungkapan tersebut sehingga bisa penyelesaian kasus ini sampai ke akarnya. Cuman jangan sampai ini sebatas formal prosedural aja ya, tampil pelaku lainnya tapi kemudian kedalaman materi untuk mengungkap kasus ini ya rata-rata air saja. Ini yang tentu tidak kita inginkan adalah substansi dari pemeriksaan nama-nama tadi itu ya. Sejauh mana kemudian itu juga akan disampaikan kepada publik ya, agar publik bisa mengawal dan juga bahkan bisa berpartisipasi dalam memberikan informasi yang mereka ketahui, dalam hal ini kepada penyidik. Penetapan tersangka baru ini menunjukkan bahwa korupsi di program MBG bukan lagi insiden yang berdiri sendiri. Mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga distribusi menjadi celah vital yang bisa menggerogoti uang negara jika tanpa pengawasan. Dan ini menunjukkan bahwa memang benar ada masalah dalam tata kelola MBG ya. Jadi saya menduga ini terjadi secara kolektif ya, tidak hanya orang per orang, mungkin juga by system dan juga akan melibatkan berbagai macam pihak baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan non pemerintah ya. Dalam hal ini adalah mungkin juga pengelola SPPG atau MBG itu sendiri. Penindakan harus tegas, namun bagi pelaku yang mengutamakan keuntungan, penjara saja tidak cukup. Negara harus memaksimalkan aturan pencucian uang atau TPPU agar hasil kejahatan yang merampas hak gizi anak-anak tidak bisa dinikmati oleh siapapun. Ya, pengungkapan kasus korupsi itu tidak berhenti hanya pada penangkapan fisik pelakunya saja. Tapi yang sangat urgent juga adalah bagaimana hasil kejahatan korupsi itu nggak bisa dinikmati. Maka penting bagi penyidik untuk menggunakan ketentuan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang 8 tahun 2010. Karena inilah yang akan menimbulkan efek jera yang maksimal, karena biasanya pelaku-pelaku kejahatan dalam delik ekonomi ini kan berupaya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau keuntungannya tidak diperoleh dan bahkan dia pun dipenjara, saya rasa ini pukulan telak bagi pelaku kejahatan. Kasus ini menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional untuk membersihkan sistem dari hulu ke hilir, termasuk titik-titik krusial yang selama ini menjadi celah korupsi. Ya, yang pertama tentu sebagaimana diindikasikan oleh aparat penegak hukum ini dalam penentuan titik SPPG ya. Ini menurut saya critical point pertama, dan mungkin harus ada transparansi di dalam pemberian titik SPPG ya, dan itu potensial untuk terjadi korupsi, kemudian kolusi ya, dan juga nepotisme di dalam pemberian SPPG. Nah, titik yang kedua adalah titik pengadaan barang dan jasa ya, untuk keperluan penyelenggaraan MBG itu sendiri ya, sebagaimana juga telah diungkap oleh aparat penegak hukum, ada berbagai macam barang dan jasa yang diadakan tetapi harganya terlalu tinggi dan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dari program MBG itu sendiri. Publik membutuhkan penyidik untuk mampu membedah niat jahat atau mens rea dari para aktor yang terlibat. Pembuktian kerugian negara ini pun perlu didukung oleh pemetaan jejaring aktor yang terstruktur. Bahwa dalam pembuktian tindak pidana korupsi pasti bicara tentang awalnya ada tidaknya kerugian negara kan, kemudian bicara melihat ada modusnya seperti apa, bagaimana dia melakukan tadi, bagaimana kemudian jejaring aktor-aktor korupsi ini kemudian bisa menjalankan aksi, itu kan bagian dari membuka modusnya tadi. Itu akan menemukan niat jahat atau mens rea, dalam hal ini kesengajaan yang dilakukan oleh para pelaku tadi ya.
Dan tentunya hal-hal tersebut yang harus diperhatikan dalam proses pengungkapan perkara tindak pidana korupsi, utamanya tadi adalah bicara tentang kerugian negara. Pada akhirnya bersih-bersih dalam tubuh program MBK tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja. Sistem pengawasan internal yang berlapis diperlukan sebagai garda terdepan yang benar-benar mawas terhadap kualitas dan kuantitas di setiap pos anggaran. Paling penting sebenarnya adalah model pengawasan internal pemerintah. Jadi pengawasan yang melekat di dalam BGN itu sendiri sebagai garda terdepan ya bersama-sama dengan pimpinan unit dan pimpinan instansi di BGN untuk mendeteksi. Jadi sebagai first defense, second defense dan juga third defense atau sistem pertahanan pertama, kedua dan ketiga. Ya, dalam hal ini adalah melibatkan juga para pimpinan di unit organisasi ya, para deputi, kemudian para direktur di BGN dan kemudian aparat pengawasan internal pemerintah supaya sejak awal mereka benar-benar aware dan juga bisa mendeteksi mana-mana pos-pos anggaran ya seperti tadi pengadaan barang dan jasa yang mungkin kira-kira tidak sesuai baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Kemudian juga review terhadap berbagai proses pemberian titik SPPG tadi ya, ini juga menjadi kritikal dan tentu saja kualitas dari makanan itu sendiri. Kasus ini adalah momentum untuk mengevaluasi total tata kelola MBK. Penindakan harus menjadi pintu masuk untuk menutup celah kebocoran, merapikan rantai pasok, dan memastikan anggaran negara berubah menjadi gizi berkualitas, tepat sasaran, dan sampai ke piring setiap anak Indonesia. Ya itu tadi pemirsa, meski mendapatkan perlakuan yang kurang adil selama dalam perhelatan sepak bola dunia 2026, tim nasional Iran tetap memberikan pesan hangat yaitu berterima kasih kepada tuan rumah Amerika Serikat ataupun Los Angeles. Kami akan hadirkan bagaimana sesungguhnya makna dari isi surat tersebut. Apakah ada pesan tersirat di dalamnya? Kami akan hadirkan, sudah hadir bersama kami narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama saya. Pemirsa, satu persatu saya akan sapa. Di sebelah saya sudah ada Bang Effendi Ghazali yang merupakan pemerhati sepak bola. Selamat malam Bung Ege. Malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya pemirsa kami juga ingin menyapa sudah ada Mas Anton Ali Abbas yang merupakan pengamat militer site. Selamat malam Mas Anton. Malam Mbak Windy. Ya, tentunya ini menjadi hal yang penuh sorotan Bung Ege karena kita ketahui bagaimana perlakuan dari tuan rumah, tapi ternyata ini ada pesan yang ingin disampaikan. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu sesungguhnya apa pesan tulisan tangan dari tim nasional Iran yang ditemukan di ruang ganti timnas Iran. Ini kami akan membaca bagaimana pengertiannya. Di sini sudah ada pesan yang bertuliskan dari peradaban Persia kuno ribuan tahun lalu hingga Iran modern saat ini. Semangat Iran tetap hidup dan teguh. Terima kasih Los Angeles atas keramahan Anda. Kami datang dengan kebanggaan, bertanding dengan kehormatan, dan pulang dengan martabat. Tidak hanya itu, ada lagi tambahan dan terima kasih kepada setiap warga Iran yang telah memberikan hati, suara, dan jiwanya untuk Iran sepanjang 180 menit ini. Semoga perdamaian, rasa hormat dan persahabatan terjalin di antara seluruh bangsa. Itu tadi isi dari surat tersebut, Bung Ege. Ini artinya sudah menjadi sorotan. Artinya ucapan terima kasih kepada Los Angeles ini menjadi salah satu yang digarisbawahi. Ini kenapa menjadi sorotan penting? Ada beberapa hal. Yang pertama, mereka mengucapkan selamat dengan pesan perdamaian itu karena selama tinggal Los Angeles, habis ini mereka bertandingnya di Seattle. Jadi itu pertandingan terakhir. Iran akan bermain melawan Mesir yang seru juga itu ya, ketemu Muhammad Salah dan kawan-kawan di Seattle. Jadi seakan-akan mengucapkan selamat jalan untuk Los Angeles begitu. Tapi
ditambah dengan, jadi ada alasan kenapa menulis surat itu di locker room. Kecuali masih main di Los Angeles ya jadi nggak tepat membuat surat itu. Jadi yang pertama ada alasan. Yang kedua, ini suatu simbol komunikasi yang sangat manis. Ya kenapa sangat manis? Karena Anda tahu, saya membayangkan dalam sejarah peradaban sepak bola, kalau bicara peradaban lawan peradaban, jangan-jangan baru sekali ini nih ada negara peserta yang hanya boleh datang itu menjelang pertandingan dan sesudah pertandingan suruh pulang. Harus pulang. Iya. Ini mungkin sejauh yang saya pernah bayangkan ini yang paling tidak adil. Iya. Anda harus bermain melawan tim-tim lain yang ada di situ, latihannya diperhatikan dengan staf yang cukup. Juga dijaga Jangan lupa ya, ada 10 kurang lebih, bahkan ketua federasi sepak bola Iran nggak boleh masuk. Jadi Anda bisa bayangkan mereka itu menderita karena stafnya tidak cukup, ditambah lagi dengan perjalanan jauh ya. Tapi katakanlah dari Tijuana ya, Meksiko ke sana. Jadi ini sebuah balasan yang sangat manis. Iya. Nah yang ketiga, tentu saja kita kembali ke sepak bola. Isi pesannya kan luar biasa. Iya. Yang mengatakan kami datang ke Los Angeles ini dengan perasaan bangga karena akhirnya kami bermain dan hasilnya juga luar biasa. Pertandingan pertama memang sebetulnya itu harusnya menang ya lawan Selandia Baru yang 2-2 berdasarkan ranking yang jauh sekali ya, 21 dengan 85 itu harusnya menang. Tapi sekali lagi dengan kondisi kekurangan staf, kekurangan pendukung dan lelah sedemikian rupa ya 2-2. Tetapi sesudah itu yang paling monumental tentu saja ketika berhasil menahan Lukaku, De Cooper, De Bruyne dan kawan-kawan itu sampai 0-0 ya. Nyaris mencetak gol. Tapi sekali lagi ada 2 pahlawan di situ, Courtois di Belgia dan kita ya yang Bayern Van itu luar biasa. Jadi man of the match itu. Nah, jadi ini kemudian menunjukkan bahwa mereka ingin mengatakan sekali lagi kami ada dan posisi mereka luar biasa. Saya mau terus kalau mereka jadi juara grup G, jadi artinya nanti misalnya menang di Seattle melawan Mesir, lalu Amerika sudah ada di atasnya. Wah, itu seru. Jadi Amerika di 32 besar mengalahkan lawannya, lalu Iran misalnya sebagai juara grup G akan berhadapan 3 terbaik dari AHUIJ, maka sesudah itu bertemulah mereka di, kalau saya nggak keliru, di pertandingan 74 gitu. Itu seru. Jadi yang mau saya katakan adalah simbol ini bisa bermakna panjang. Nah, bermakna panjang ini yang perlu kita telaah. Apakah surat yang ditinggalkan oleh timnas Iran ini hanya kita baca sepolos mungkin, ataukah ada makna-makna bercabang yang ingin disampaikan oleh Iran? Bicara soal peradaban loh ini, dibuka dengan ya dari peradaban Persia kuno yang sudah ribuan tahun sampai ke Iran modern pada hari ini gitu ya. Mereka mengatakan ada sesuatu yang tidak berubah. Walaupun tentu saja saya belum tahu apakah ini sebuah kampanye negatif atau fakta. Nanti kita telusuri bahwa ada katanya penyanyi tanpa hijab, terus itu akan dikenai hukuman cambuk dan sebagainya. Kita harus pelajari betul itu. Jadi ada hal-hal yang harus mereka lakukan juga dengan peradaban mereka sesuai dengan kondisi saat ini yang mereka sebut Iran pada hari ini gitu ya. Tapi ini betul-betul menunjukkan sebuah peradaban. Kami datang, kami bermain dengan kehormatan tadi ya, dan kami akan pulang dengan tadi martabat. Nah, surat ini menurut saya adalah bagian dari penyampaian yang bermartabat. Baik. Mas Anton, ini kan artinya diawali dengan kata bahwa ini adalah bangsa Persia. Itu pula yang selama ini digaungkan oleh para negosiator di Iran. Sesungguhnya makna ini memiliki apa pengertian dari merupakan keturunan dari bangsa Persia tersebut? Ya, pertama kita harus lihat bahwa itu jelas sedang persiapan. Jadi nggak habis capek lalu nulis habis publish gitu. Jadi, tapi bagi saya sekalipun itu dengan persiapan, ini adalah salah satu menunjukkan kecerdasan. Bagaimana kemudian mereka membangun sebuah framing narasi. Jadi bawa 3, ada ngomong tentang peradaban, ada ngomong tentang terima kasih, ada ngomong tentang perdamaian dan justice. Jadi mereka digabung gitu. Jadi dan bagi saya itu yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh negosiator, oleh pemerintahnya sekalipun ketika bicara tentang itu. Karena nggak mungkin kemudian mereka misal memuji, oh Amerika Serikat baik, no. Gitu. Ini yang bagi saya upaya diplomasi yang
cerdas dimainkan oleh Berarti Bapak Saud. ini sebuah diplomasi juga Yes, menurut ini Anda? kita bisa bilang lah, ini kadang-kadang bisa disebut soft diplomasi atau track to diplomasi. Kenapa dibilang track to? Karena kalau track one itu aktornya negara, kalau ini aktornya non negara, dan hal ini adalah sepak bola. Gitu, itu satu. Kedua, memang kalau bicara tentang timnas Iran ini memang udah beberapa kali nih dalam 4 tahun terakhir itu selalu mengeluarkan gestur politik. Iya. 2022 mereka nggak mau bernyanyi lagu kebangsaan karena mereka merasa ikut berbelasungkawa terhadap siapa yang ditindas di negaranya, gitu ya. Jadi mereka nggak mau kami bukan behalf of their country, gitu ya. Terus 27 Maret 2026 dalam pertandingan persahabatan dengan Nigeria di Turki, mereka bawa tas anak kecil, gitu ya, tas anak kecil untuk mengenang ada 168 anak-anak yang meninggal. Ini yang tadi kalau misalnya kita baca translasi dari surat yang tayang ke TV One, ada yang kurang. Yang kurang itu tampilkan adalah hashtagnya. Bahwa 168 dan Minap itu ada. Iya. Dan warnanya beda ya? Warnanya merah gitu loh. Jadi dengan hati juga ada satu hati. Jadi bagaimana itu adalah pesan yang nggak bisa dilepaskan dari gestur yang pulpennya warna biru gitu ya. Gitu. Jadi itu sekolah putri yang dibom. Yang dibom di hari pertama gitu. Jadi mereka menuntut gitu. Jadi di satu sisi mereka berterima kasih, tapi di sisi lain mereka juga mendukung perdamaian di bagian akhir gitu. Mereka mendukung perdamaian. Tapi mereka juga menuntut bahwa ada satu yang nggak bisa dilupakan yang namanya 168 sekolah Minap. Itu yang nggak boleh dilupakan. Gitu. Ini yang bagi saya kemudian pesannya menjadi sangat powerful yang ditunjukkan oleh Iran. Jadi dengan kata lain kalau tadi Iran bukan lagi kurang, Iran itu udah tidak mendapatkan perlakuan gitu. Jadi betul. Bayangin ya dia di stay-nya di Meksiko gitu ya kan. Ke Los Angeles butuh penerbangan 4 jam. Gitu. Jadi dia tuh tidak mendapatkan fasilitas dukungan yang proper dalam pelaksanaan kali ini. Sehingga kalau misalnya ngomong tentang penindasan di mereka tuh keterbatasan luar biasa. Tapi kemudian ketika mereka menyampaikan itu otoritas moral mereka tuh sangat tinggi. Jadi keterbatasan itu tidak menyebabkan mereka untuk kemudian mengapresiasi, mendukung perdamaian dan tidak pernah melupakan tragedi. Gitu. Jadi itu yang kemudian sangat powerful sekali ya. Pesan itu yang harapannya itu kemudian diperhatikan dalam negosiasi di Burgenstock. Bung Ege, bahkan ini juga bisa dikatakan sebagai momentum untuk membangun citra positif ya di mata dunia. Bung Ege melihatnya seperti apa? Sebetulnya kan saya pernah bahas ya, ada diskusi khusus di TV One. Kan ada dua hal nih, Mas Anton. Yang pertama, Trump harus menghadapi kenyataan bahwa dia harus segera mengakhiri perang di Timur Tengah. Karena ada Piala Dunia. itu orang kurang atau jarang berpikir ke arah itu ya. Padahal itu fakta kan, harus buru-buru loh. Bagaimana perjalanan orang ya kan ke sana yang sekarang oke, kita lihat meriah, tapi katanya juga belum begitu banyak. Jadi ada keharusan. Lalu yang kedua, kata pemimpin spiritual Iran kan dia mengatakan ini mengakhiri perang dengan putus asa sebetulnya. Kalimat-kalimat ini lah coba. Jadi ada kalimat dan pernyataan komunikasi politik gitu ya. Tapi ditambah ini dengan komunikasi simbol yang sebetulnya betul-betul harus dilihat sebagai sebuah penggambaran kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Kalau kita kan ikut main bola juga ya. Nah, selama kita main bola kalau ada bilang gitu 4 jam datang ke sana dengan jumlah staf yang tidak terlalu cukup gitu ya, karena ada yang tidak dapat tadi visanya juga paling terakhir dikeluarkan gitu. Kemudian di lapangan mungkin mereka pada waktu berhadapan dengan Selandia Barat itu melakukan penyesuaian luar biasa ya. Tapi waktu melawan Belgia, saya menariknya gini untuk menjawab pertanyaan ini dari sisi yang lain. Saya ingin mengatakan salah satu komentator televisi itu ya, dia mengatakan, mohon maaf ya kalau saya agak bercanda, ini Iran sudah terlalu biasa dibom katanya. Jadi ini serangan-serangan Belgia pun dia yakin itu tuh sudah biasa. sudah dibom di sana sini. Jadi dari situ saya memahami, aduh, ini sebagai komentator saja dia sampai bisa berpikir bahwa ini adalah bangsa yang biasa menghadapi penindasan dan bagaimana cara mereka membalasnya. Nah, salah satu sekali lagi loh harus digarisbawahi di samping 168 Minap dan kemudian hati ya yang merah itu, mereka mengucapkan terima kasih kepada Los Angeles karena kami bertanding di Seattle loh. Selanjutnya ini yang 27 Juni waktu kita, 26 Juni waktu sana gitu. Tapi kan bisa diartikan itu juga terima kasih kepada Amerika Serikat, tidak? Terima kasih kepada Amerika Serikat. Oh ya pasti, terima kasih kepada seluruh penonton dengan jiwa, dengan hati, dengan suara ya, karena Iran itu cukup banyak loh di dalam pertandingan. Walaupun tetap harus kita katakan ada juga di luar stadion
atas nama demokrasi ya, kelompok yang mengatakan enggak, ini harus juga ada dilakukan perbaikan terhadap rezim yang memerintah, misalnya lebih banyak kebebasan lah ya terhadap perempuan, kemudian hal-hal lainnya. Itu kita tidak boleh menafikan itu. Tapi ya boleh lah kalau dibilang terima kasih kepada Amerika yang sudah menerima mereka cukup hangat. Harusnya terima kasih lebih banyak lagi kepada Meksiko. Iya. Karena Meksiko mengatakan sesudah tim kami, Meksiko yang betul-betul masuk ke babak selanjutnya sudah memastikan diri, itu dia mengatakan tim kedua Meksiko itu adalah tim Meli ini, Iran katanya ya. Jadi terima kasih kepada Amerika, terima kasih kepada Meksiko dengan para pimpinannya. Saya belum pernah dengar tuh dia berterima kasih kepada Trump, saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar Ya. Ke FIFA juga belum loh. Belum ya, Presiden FIFA Infantino enggak. Saya tuh ngebayangkan apa gunanya ya Presiden FIFA datang ke ruang ganti untuk menghibur. Hiburan Anda ini tidak dapat dijadikan sebagai pengganti dari orang terbang 4 jam, lalu langsung harus bermain. Sesudah bermain pulang lagi, itu belum bisa tergantikan. Saja. Iya, betul. Apa yang dia bisa ini masih ada terlihat nih ya kunjungan dari Infantino. Kalau Infantino kemana-mana pakai private jetnya ya, yang disediakan oleh itu Qatar ya, Qatar Airways itu. Sementara teman-teman kita ini bagaimana menderitanya gitu ya, dan semua pelayanan kelas 1 kan Bapak Infantino ini gitu. Jadi belum ada terima kasih kepada Trump, belum ada terima kasih kepada Presiden Infantino FIFA. ya. Baik, Mas Anton, jika kita melihat langkah dari Iran ini kan menjadi awal yang kemudian memantik sebuah pertanyaan besar. Seberapa besar lantas diplomasi ini dengan upaya olahraga ini menjadi efeknya sangat menuju sasaran begitu ya bisa dibilang? Iya, pertama kita harus lihat kenapa kemudian message ini powerful. Alasan pertama adalah otentik. Itu pesan ditulis tangan, bukan diketik. Gitu ya, jadi itu satu, jadi dia otentik tulis tangan. Kedua, Los Angeles itu bukan sekedar kota. Jadi sering kali dibilangnya adalah Teheran. Los Teheran. Gitu. Jadi Los Angeles itu dalam sensus terakhir itu 20% diaspora Iran itu ada tinggal di Los Angeles. Jadi kalau Iran itu sekitar 750 gitu, separohnya ada di negara bagian California 350, lalu setengahnya ada tinggal di Los Angeles. Karena itu kan menjadi powerful tempatnya. Nggak heran tadi Bung Ege juga bilang itu ada demo yang di luar gitu ya. Jadi ini kita tidak boleh menutup mata gitu terhadap itu ya. Tapi ketika mereka demo itu masuk ke dalam, teriakan yang sama adalah Iran. Jadi itu memang kemudian sepak bola itu langsung menghilangkan sekat-sekat itu antara nggak suka sama suka gitu ya. Tadi ada kota. Ketiga adalah ngomong tentang timingnya. Timingnya pas. Pasnya apa? Lagi perundingan. Iya. Gitu ya. Jadi lagi perundingan ada. Dan keempat, ada dualitas yang dipakai secara langsung. Yang satu mereka mendukung perdamaian, yang satu mereka berharap ada justice terhadap itu. Itu kan 4 pesan itu yang kemudian menjadi powerful di tengah mereka yang dapat banyak pembatasan gitu. Kedua adalah pertanyaannya, apakah ini berdampak atau tidak berdampak? Diplomasi model ini itu punya perannya 2. Yang pertama adalah sinyal. Jadi dia memberi sinyal bahwa aktor kayak sepak bola ini itu nggak pihak pada siapa-siapa, tapi dia merepresentasikan warganya yang berharap sama perdamaian, tapi juga ada justice. Ngomong tentang sinyal. Kedua adalah sebagai katalis. Berharap ini kemudian bisa menjadi percepatan. Jadi ibarat kalau ini ada kapal, upaya kayak gini tuh jadi angin. Gitu ya. Ya kalau angin itu tergantung kapalnya mau mana. Tapi dia kan bisa ikut membantu mempercepat arah kapal. Gitu. Itulah kenapa kemudian tadi saya bilang ini powerful, tapi kalau apakah dia punya dampak, ya mungkin dampaknya menjadi tidak langsung. Gitu ya. Ini kita berharap bahwa mereka negosiator, mereka yang ada di Teheran ikut mempertimbangkan aspirasi masyarakat ini. Mereka semua sukanya adalah perdamaian, rindunya terhadap perdamaian gitu. Tapi jangan pernah meninggalkan 168. Gitu. Ini yang bagi saya kemudian menjadi penting untuk diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada dampaknya itu belum tahu. Karena mereka nggak punya dampak secara langsung. Gitu. Tapi bahwa gestur ini menjadi penting. Gitu. Gestur kenapa? Karena dalam beberapa case olahraga itu memang kemudian mempercepat. Gitu, mempercepat. Ada ngomong tentang pingpong diplomasi tahun 71. Bagaimana Amerika Serikat sama Cina itu nggak punya channel, ada lagi diupaya untuk untuk membuka hubungan diplomatik. Gara-gara ada pingpong itu bisa bagus. Lalu bagaimana misalnya Iran ketemu Amerika Serikat tahun 98. Iran tuh dilarang untuk salaman. Amerika yang datang
Jadi gitu sama. Jadi bisa ada banyak kemudian. Jadi kalau kita cerita tentang sepak bola ini ada banyak yang kemudian sudah melakukan apa? Menunjukkan bagaimana soft diplomasi itu setidaknya bisa menggugah. Kenapa? Karena cerita sepak bola ini kan sepak bola itu karena banyak diminati. Kenapa kemudian para politisi kan pengen jadi kata sepak bola ya Bang? Sepak bola itu salah satu olahraga yang bisa mempengaruhi opini publik. Opini publik kalau sudah dipengaruhi, dia bisa mempengaruhi politik. Politik bisa mempengaruhi rakyat banyak. Kita bisa bayangkan kenapa kemudian cerita tentang olahraga ini itu menjadi sangat strategis gitu ya untuk dimanfaatkan sebagai sebagai salah satu cara untuk kemudian ikut membantu memperbesar tekanan agar ke arah perdamaian. Iya, artinya dalam pesan tersebut juga terus menjunjung tinggi sportivitas, dan ini juga menjadi pertanyaan apakah olahraga yaitu sepak bola, Bung Ege, ini terpisah atau tidak terpisah dengan politik, nanti dijawab selepas jeda pemirsa. Kami masih akan kembali. Ini kan yang lucu nih ini. Amerika. Ada kembali bersama kami, Bung Ege. Kita ketahui bahwa ternyata ini perlakuan yang tidak adil ini tentunya menjadi sebuah pandangan yang kemudian dinilai oleh masyarakat, khususnya di olahraga yaitu sepak bola yang menjadi perhatian dunia. Dengan adanya tulisan tangan surat dari timnas Iran ini, apakah juga memberikan efek terhadap persepsi dunia? Oh iya, sekali lagi ini ahli hubungan internasional. Saya ingin mengatakan dipersiapkan ataupun tidak. Tapi bentuknya menjadi seperti spontan, betul ya. Simbolnya kecil-kecil, merah, tapi penuh makna. Dan lebih daripada itu, ini diberikan pada saat yang tepat. Tadi ya, ada perundingan damai enggak, berhasil enggak. Lalu mereka sampai kita bicara ini, masih mendapat perlakuan yang tidak adil kan? Tidak adil. Ya, dan memang di pertandingan pertama tidak terlalu tampil maksimal, sekali lagi karena ketidakadilan tadi. Mungkin mulai get used ya, mulai terbiasa pada pertandingan kedua, dan tampil lebih baik. Itu luar biasa sekali ya, terutama ini ya penjaga gawangnya ya, yang kita tahu Beiran Van itu yang adalah gembala domba loh. Dia harus berlatih melemparkan batu secara jauh buat mengusir musuh-musuh ternaknya gitu ya, dengan segala penderitaan mereka lah. Nah, ini ditambahkan dengan sebuah surat ya. Surat ini bukan tanpa alasan. Jadi kalau orang lihat di locker room tiba-tiba kasih surat, saya mau kasih tahu bahwa bukan. Ini perpisahan buat Los Angeles gitu. Ya kan, jangan sampai kok Anda tiba-tiba bikin surat di locker room main romantisan, bukan. Ini selamat tinggal Los Angeles untuk 2 pertandingan pertama, pertandingan ketiga yang akan dilaksanakan serentak untuk setiap grup itu dilaksanakan di Seattle. Jadi semuanya ada alasan yang tersusun, juga menunjukkan peradaban Persia ini memang cerdas. Betul nggak? Betul. Cerdas mulai dari masa itu, dan sekarang satu-satunya negara yang tidak mau takut pada imperialisme Amerika ya tinggal ini gitu loh. Tinggal ini. Kita ya nanti Bapak lah yang cerita ya. Tapi poin saya ketika ini dikembalikan ke sepak bola, sesuai apa yang disampaikan Wendy tadi, maka ada 3 hal. 1, sepak bola tidak boleh diperlakukan seperti ini lagi di masa selanjutnya. Yang kedua, banyak ketidakadilan yang sudah terbukti. Ini sedang dialami oleh Iran. Infantino yang ketawa-ketawa di gambar sebelah kita ini mereka melakukan ketidakadilan pada tim nasional Indonesia. Putaran keempat yang mereka janjikan di tempat netral, tiba-tiba terlaksana di Qatar dan Saudi Arabia. Dan hasilnya Anda tahu terakhir ya, kalau kedua gol mereka digabungkan, itu 10-0 lah. Penderitaan yang dialami oleh Qatar dan Saudi Arabia. Padahal kalau misalnya mainnya di tempat netral yang dijanjikan, katakanlah di Jepang, yang lolos belum tentu mereka kan, dalam konteks ketidakadilan bola. Nah, yang ketiga, benar-benar sepak bola adalah sesuatu yang mampu, ini mungkin karena terlalu banyak ya pesertanya 48, nanti pusatnya di 32 besar, itu dunia seakan terhenti. Nah, di situ mereka menyampaikan pesannya. Jadi luar biasa ya, cerdas menyampaikan pesan, tapi sekali lagi dibungkus dengan pesan spontan. Ada tanda-tanda 3 tadi ya, hati 168, minap, ditambah lagi dengan selamat tinggal Los Angeles yang merupakan tempat tinggal sebagian besar diaspora Iran gitu. Walaupun sekali lagi kita jangan menafikan diri ya, ada kelompok juga yang menentang beberapa pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Iran saat ini. Tadi saya tambahkan satu lagi, sepak bola putrinya pernah juga tidak menyanyikan lagu kebangsaan ya, yang kemudian ditawarkan suaka tapi beberapa berubah pikiran gitu. Jadi semua ini catatan yang penting bagi kita bahwa sepak bola ini pada saat-saat tertentu
bisa bagus menyampaikan pesan, tapi bukan pesan politik maksud saya. Pesan terhadap ketidakadilan, terhadap respect itu sendiri, ya, dan kemudian martabat. Martabat. Ya, bersama dengan momentum sepak bola ini, Mas Anton, apakah Anda melihatnya justru seharusnya Presiden Trump ini memanfaatkan momen sepak bola menjadi tuan rumah untuk memperbaiki citranya yang selama ini selalu berubah-ubah statementnya? Nah, emang Trump pernah bertanya ceritanya yang itu? Nggak pernah. Nggak bisa mempertahankan citranya. Dia nggak peduli dengan itu. Dengan segala hormat kepada teman-teman di kedutaan maupun warga negara Amerika ya. Ini presiden yang paling lucu, yang paling lucu lah. Lucunya udah cukup ya melukiskan bahwa menurut saya dia nggak pernah sungguh-sungguh adil, tidak pernah sungguh-sungguh respect, Trump nggak peduli dengan tidak itu. pernah sungguh-sungguh mempertarungkan martabat ya. Betul. Tapi ya lagi-lagi saya selalu bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Trump kita harus ngelihat pakai kacamata bahwa dia adalah negara besar. Ya pemimpin negara besar kadang-kadang seenaknya itulah salah satu contohnya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita negara kecil, oh ini semena-mena. Tapi bagi mereka, ya saya punya power, semua power saya punya. Kenapa? Emang mau urusan apa? Jadi ketika misalnya orang protes harga tiket nonton tinggi-tinggi, ya kalau nggak bisa ya udah gitu loh. Iya, Jadi iya. dia buat aturan yang sampai kemudian ketua FIFA pun akhirnya angkat tangan. Ketika Indonesia mudah gitu misalnya dicor gara-gara nggak mau ngasih visa sama Israel, sama dia dia nggak ada urusan. Dan FIFA kemudian tunduk sama itu. Gitu. Jadi itu menunjukkan memang ya satu, ya ini perilaku negara besar saat ini yang kemudian dipimpin oleh seorang Trump. Gitu. Jadi Trump dan Trump tidak pernah mau ambil pusing dengan citra itu, gitu ya. Dia cuma pusing adalah ketika misalnya, apakah nanti partainya akan ambruk atau enggak nanti di November. Pemilu setelah ini, itu aja gitu. Tapi kalau politik adalah apa kurangnya saya udah kaya dan lain-lain, saya udah punya kuasa, saya nggak punya kurangnya kata dia. Yang lain tuh kalian aja masih kurang-kurang ya kan, kalau saya udah nggak punya kurangnya gitu. Jadi saya nggak ngeliat dia kemudian ambil pusing dengan itu. Gitu. Jadi bagaimana kemudian dia juga ingin mengexercise gitu ya. Jadi kadang-kadang saya melihatnya dia itu cuma ingin menguji gitu loh. Kalau saya seperti ini, kalian emang bisa apa? Gitu. Emang kalian ingin mudah apa memindahkan dan lain-lain? Enggak gitu. Jadi kan berapa banyak pihak yang protes terhadap perlakuan host country dalam hal ini, tapi kan kemudian Trump bergeming. Iya. Gitu dan FIFA kemudian yang justru mengalah. Gitu. Ini kan menjadi presiden buruk ya, presiden buruk. Kemudian kalau tadi harapannya Bung Egy kan kayak gitu. Ya agar ke depannya jangan terulang lagi. Tapi lagi-lagi kalau dalam konteks hubungan internasional, ya kadang-kadang perilaku kayak gini nggak bisa kita hindari. Perilaku bagaimana behaviornya dari negara-negara besar dan kemudian mereka punya pemimpinnya, itu yang kita bisa ngelihatnya jalan. Ke depan ini tidak hanya ke Piala Dunia selanjutnya loh. Ini kan masih ada babak selanjutnya. Maksud saya, lagi-lagi saya membayangkan, coba kita bayangin sama-sama Wendy dan seluruh pemirsa. Kalau Amerika sudah ada di posisi itu dari bagan FIFA, lalu Iran bisa mengalahkan Mesir, harusnya bisa dari ranking ya, dan kemudian kalau dalam turnamen itu performa makin naik, nanti di Seattle misalnya dia mengalahkan, dia menjadi juara 1G, lalu bertemu dengan nomor 3 terbaik dari HUIJ gitu ya, lalu masuk ya ke pertandingan 94. Ketemunya Amerika. Ya saudara-saudara, Amerika akan melawan Iran. Sementara Iran hanya boleh datang sebelum pertandingan, dan kemudian sesudah pertandingan keluar lagi gitu. Keadilannya bagaimana itu? Kenapa sih tidak ada tindakan dari FIFA ataupun dari Amerika Serikat, Bung Ege? Ya itu tadi kan Iran sudah melakukan protes terhadap FIFA. Nah ini menarik. Dulu pada waktu Iran itu mau diganti untuk Piala Dunia ini, disebut-sebut nama Italia kan? Betul. Tapi Italia menjawab dengan sangat bagus. Negara manapun yang mau menggantikan Iran katanya itu nggak tahu malu. Karena itu katanya bukan jalur politik, itu jalur prestasi. Yang jadi masalah sekarang di mana negara-negara anggota FIFA lain yang harusnya protes kepada presiden FIFA-nya. Harus ada perbaikan nih. Untuk katakanlah ini kan ada pertandingan ketiga. Kalau bisa ya di Seattle nih 26 Juni waktu Amerika, 27 Juni waktu kita. Kalau bisa mereka ya sudah stay di situlah di salah satu tempat di mana mereka menjadikan itu sebagai base-nya gitu. Tidak Tapi lagi sampai Tijuana gitu. Belum ada kepastian soal itu belum ya? ada kepastian dan saya lihat ini asik-asik sendiri juga negara-negara anggota Belum FIFA ada ini ya. kepastian, Bang Anton, sama seperti perundingan yang sampai dengan saat ini. Mungkin sudah ya ada selesai di Swiss, tapi rasanya masih jauh dengan kata pasti itu, Bang Anton. Iya, sudah ada progres. Saya selalu melihatnya udah ada progres. Jadi Indonesia juga ke Piala Dunia progres ya.
Amin, amin. Jadi bahwa perundingan 18 jam yang kemarin dilakukan oleh pimpinan tertingginya mereka, jadi ada yang dipimpin oleh JD Vance dan juga ada Kalibaf dari sisi Iran, itu udah ada progres. Jadi bagaimana misalnya mereka sama-sama sepakat membentuk high level committee gitu. Jadi ada tim teknis gitu yang itu. Lalu juga mereka sama-sama membangun jalur komunikasi terutama untuk tentang pengelolaan Hormuz misalnya. Jadi ada beberapa hal yang sudah ada berprogres, walaupun kemudian masih ada hal-hal yang kompleks yang belum. Misalnya ngomong tentang uranium itu dan nuklir, itu masih sangat kompleks. Bagaimana mereka berdua itu masih ada beda gitu. Jadi kalau misalnya Vance bilang ini Iran sudah sepakat nanti akan ada IAEA, dia bilang IAEA sesuai prosedur kalau dari sisi Iran. Yang namanya nuklir uranium ini kedaulatan. Itu masih ada beda. Jadi sangat kompleks. Kedua adalah misalnya ada faktor dari sisi Hizbullah dan Israel Lebanon. Ini juga nggak kalah kompleks gitu. Bahwa akan ada perundingan damai gitu di Washington gitu antara Lebanon dengan Israel. Tapi itu problemnya adalah pemerintah Lebanon dengan pemerintah Israel, bukan Hizbullah. Bukan Hizbullah yang gitu ya. Jadi kata Hizbullah kan saya bukan penandatanganan. Sama kayak argumen Israel, saya juga bukan penandatangan. Cerita tentang ini Burgenstock gitu ya kan. Gitu. Lalu yang ketiga misalnya tentang pencairan aset. Nah itu juga nggak kalah pelik. Kenapa? Karena bagi masing-masing pihak itu berbeda pendapat. Amerika nyatanya tidak Amerika ingin bilangnya comply dulu, nanti kasih reward. Kata Iran, enggak dong. Kasih gestur baik dulu, cair dulu, baru kami comply gitu. Walaupun sudah ada beberapa yang dicabut, misalnya ada pembatasan untuk jual minyak BBM itu udah mulai dibuka gitu. Jadi ada ini mungkin 58 hari ke depan ini dinamika akan nggak kalah tinggi gitu. Apalagi kita ada faktor Israel yang memang masih ngebom bengal gitu ya, nggak bisa diatur, main sendiri gitu ya. Mereka harus awal perang mereka sudah buat peta baru wilayah Israel, wilayah buffer zone perbatasan antara Lebanon selatan itu dengan Israel utara itu dibesarin sama dia, gitu sampai 5 kilo. Gitu. Jadi 5 kilo mereka menduduki wilayah Lebanon itu disuruh mundur. Itu kan yang diminta oleh Amerika, harus suruh mundur. Apakah dia mau? Jawabannya saya sih nggak yakin. Kenapa? Mereka lagi mau pemilu. Mayoritas masyarakatnya mendukung perang Iran. Masa tiba-tiba pemerintah lagi mau pemilu? Enggak, kita pengen setuju damai. Kayaknya itu kecil bagi saya gitu. Jadi apalagi Netanyahu lagi ada ancaman korupsi. Gitu. Kalau dia kalah, immunity dia hilang, duduk jadi pesakitan, jadi terdakwa. Itu paling berat bagi seorang Netanyahu. Jadi bahwa dia akan kemudian menjadi batu besar sandungan, saya pikir iya. Tapi kalau diperhatikan dari poin-poin yang diajukan, Iran ini tetap pada pendiriannya ya? Iran terbuka dengan negosiasi, gitu. Jadi terbuka bahwa kemudian ketika ada evolusi proses perundingan ini, itu kan menunjukkan bahwa defisit trust itu sudah makin lama makin mengecil, gitu ya. Jadi sudah ada kepercayaan yang terbangun, gitu. Walaupun ada insiden 80 menit, gitu 80 menit, kemudian mereka nggak mau foto bareng, gitu ya, gitu. Itu sebagai, tapi karena yang mimpin JD Vance itu nggak kemudian buru-buru, oh ya kita batal, enggak. Dia bagaimana kemudian, ini cuma soal teknis saja. Gitu. Jadi bagaimana dia kemudian mencoba untuk berdiplomasi, untuk bisa mempertahankan proses ini tetap berjalan. Dan itu dilakukan bagi saya dengan baik oleh JD Vance dalam 18 jam kemarin. Gitu. Jadi bahwa dia kemudian nanti harus bertarung di domestik, ada Trump, ada Menlu Rubio, itu yang juga beda gitu posisinya sama dia. Jadi dia satu sisi dia akan konsolidasi. Tapi bagi saya bahwa di Iran juga memang nggak kalah pelik. Bagaimana sebelum perundingan kemudian Mojtaba bilang, saya nggak serak dengan sepenuhnya poin-poin 14 ini. Tapi kalian nggak boleh, saya izinkan untuk ke depan. Artinya apa? Di Iran juga kan akan punya masalah konsolidasi. Belum lagi nih nanti tanggal 4 nanti kan ada pemakaman. Kalau misalnya IRGC mengeras, tiba-tiba main tutup Selat Hormuz, makin rumit lagi nih ceritanya. Jadi bahwa masing-masing pihak itu punya problem domestik yang nggak kalah hebat. Jadi, tapi bagi saya, kemudian apa yang dilakukan oleh timnas Iran ini seakan-akan menjadi angin segar gitu, yang memang mendukung bahwa masyarakat kemudian menunjukkan sikap pro terhadap damai. Kalau selama ini narasinya bahwa mereka menyambut riuh, adanya serangan balasan dan lain-lain, tapi narasi yang dibangun oleh timnas Iran ini berbeda. Tidak seperti yang selama ini kita tayangkan, ada masyarakat Tehran melihat, nonton, ada misal yang disiapkan dan lain-lain. Enggak, mereka sekarang pro damai. Gitu. Ini masyarakat yang minta damai, tapi ada justice yang tetap ditegakkan. Gitu. Jadi bagi saya, ini narasi yang menjadi penting ketika ada proses perdamaian lagi
sedang dijalankan, Mbak Iya, Bibi. artinya Bung Ege, ini artinya pecinta sepak bola di seluruh dunia sudah mulai melek ya dengan apa yang terjadi dengan adanya sikap dari timnas Iran ini. Ini sesuatu yang menarik. Jadi artinya di tengah format baru dengan 48 tim ini format ini sulit loh. Iya. Saya nonton aja 4 pertandingan sehari itu sakit loh. Jadi nonton aja sakit gitu karena begitu numpuk gitu ya, jaraknya sedikit-sedikit. Jadi mungkin perhatian orang belum banyak, belum melimpah gitu ya. Tetapi tiba-tiba ada pesan dari locker room sini yang dibangun, jadi pesan dari ruang ganti ini yang dibangun dengan logika yang sehat, cerdas malah. Satu, selamat tinggal Los Angeles. Kalian betul-betul memberikan banyak dukungan dengan hati, dengan jiwa, dengan suara gitu kan. Nah ini surat buat kalian. Ada tanda hatinya. Jangan lupa ya 168 dengan minat gitu. Jadi di balik seluruh rangkaian pertandingan-pertandingan yang banyak dan bikin kejutan ini, ada surat ini gitu. Nah apakah ini tidak direncanakan? Menurut saya direncanakan ya. Tapi kan direncanakan dengan cara-cara yang enak ini, cara-cara yang elegan, cara-cara yang bermartabat. Dan ini dipikirkan bersama-sama dengan apa yang disampaikan Mas Anton. Saya yakin, jangan juga kita melihat bahwa Iran ini nggak punya kelemahan loh dalam perundingan, betul kan? Pasti ada kelemahan-kelemahannya. Nah pada saat ada kelemahan-kelemahan ini, kan dia buka tutup kan sempat ya? Selat Normas itu kami tutup lagi loh ini. Nah sekarang kita buka lagi. Nah kalau Pertamina kita sudah lewat belum? Itu kan pertanyaan juga. Ketika buka tutup harusnya buka pertama kita lewat dulu gitu. Balik lagi ke sepak bola, yang mau saya katakan adalah ini dikeluarkan pada saat yang tepat ketika perhatian itu mungkin tertuju pada Messi memecahkan rekor 16 gol. Ada satu penalti nggak masuk. Messi itu harus diingat juga sebagai pemain yang paling banyak gagal penalti di Piala Dunia. 3 loh sudah ya. Tapi dia sudah memecahkan rekor pencetak gol terbanyak. Ada Mbappe main bagus ya, kemudian Yamal juga main bagus. Pemain-pemain Kita muda. tunggu Ronaldo malam ini main bagus. Tapi ada surat ini juga gitu loh. Jadi perhatian kita di tengah pertandingan yang menumpuk ini jadi sesuatu yang menarik. Karakter dari Iran pun jadi semakin terkenal. Iya. Walaupun saya menunggu kalau mereka betul-betul ketemu dengan Amerika nantinya. Kalau mereka salaman dengan baik, lalu ada pertukaran semacam cenderamata yang menarik di ujung pertandingan, mungkin diwakili oleh satu orang aja. Dunia akan sangat terbuka matanya. Bahwa pimpinan boleh berantem bahkan dengan cara-cara yang tidak respect dalam sepak bola kan penting sekali tuh. Tadi disebutkan soal kedamaian dan martabat, tapi di lapangan bola ada sebuah angin baru, ada simbol-simbol baru gitu. Sportivitas itu yang dijunjung. Terima kasih Bung Ege, terima kasih Bang Anton. Waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, dan pemirsa tentunya kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Gara-gara menghindari lubang jalan, 2 pengendara sepeda motor tewas adu banteng dalam kecelakaan lalu lintas di Bengalon Sanggata, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kecelakaan maut 2 pengendara sepeda motor dari arah berlawanan terjadi di Simpang Perdau, Jalan Poros Bengalon Sanggata. Warga sekitar bersama pengguna jalan yang melintas berusaha memadamkan kobaran api dari kedua kendaraan beserta pengendaranya dengan peralatan seadanya hingga api padam. Kecelakaan terjadi saat salah satu motor melaju dari arah Sanggata menuju Bengalon. Diduga menghindari lubang saat melambung ke kanan langsung bertabrakan dengan motor yang melaju dari arah berlawanan. Kedua korban sempat dievakuasi warga dan petugas ke fasilitas kesehatan terdekat, namun nyawa keduanya tidak tertolong akibat luka bakar yang sangat parah. Satu laki-laki, satu perempuan, motor habis terbakar jantannya itu. Iya. Yang metik kayaknya metik. Iya, yang metik. Itu metik satu habis ya. Mobil pickup bermuatan BBM solar ludes terbakar di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Peristiwa kebakaran ini pemirsa terjadi di Dusun Sari Gede, Desa Latsari, Kecamatan Banjar. Api dengan cepat menghanguskan seluruh badan kendaraan jenis pickup. Berdasarkan keterangan warga, kendaraan tersebut diduga tengah mengangkut bahan bakar jenis solar. Diduga api pertama kali muncul dari kabin kemudi. Sang sopir bukannya berupaya memadamkan api, namun justru turun dan langsung melarikan diri.
Ya pemirsa, peristiwa kebakaran ini terjadi di Dusun Sari Gede, Desa Latsari, Kecamatan Banjar Api. Dan di sini api dengan cepat membesar menghanguskan seluruh badan kendaraan jenis pickup. Berdasarkan keterangan warga, kendaraan tersebut diduga tengah mengangkut bahan bakar jenis solar. Diduga pun api pertama kali muncul dari kabin kemudi. Sang sopir bukannya berupaya memadamkan api, namun justru turun dan langsung melarikan diri. Petugas Damkar Pos Banjar segera meluncur ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Akibat kejadian ini, pemirsa, pemilik kendaraan mengalami kerugian material ditaksir mencapai 115 juta rupiah. Oke loh. Ngeri. Unit reaksi cepat Polres Sampang Madura, Jawa Timur menggerebek rumah pelaku pencurian kendaraan bermotor di Desa Pasean, Sampang Madura. Polisi yang berada di halaman rumah pelaku langsung melakukan pengepungan di berbagai titik. Tak berselang lama, pelaku berinisial Z berhasil ditangkap di dalam rumahnya. Dalam penggerebekan, polisi juga mengamankan sebuah sepeda motor CFR hasil curiannya yang berada di dalam rumah pelaku. Aksi pelaku bukanlah yang pertama, melainkan sudah ketiga kalinya sebelum akhirnya tertangkap. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kamar indekos lokasi penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diperiksa polisi. Polisi mengumpulkan sejumlah bukti dari TKP termasuk memasang garis polisi. Tim Inafis Polda Jawa Barat Selasa siang mendatangi indekos pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Petugas Inafis memeriksa semua barang yang ada dalam kamar pelaku. Dengan membawa sejumlah peralatan, petugas langsung menggelar olah TKP di luar rumah dan dalam indekos pelaku. Petugas memeriksa setiap sisi ruang kamar, termasuk barang-barang yang ada di TKP. Selain itu, polisi juga meminta keterangan dari penjaga indekos yang berada di Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Masalah pengecekan, masalah dari kepolisian saya kurang begitu jelas, Pak, karena tadi yang langsung dari polisi langsung nanya kepada penjaga kosan di situ. Ketua RW setempat, Pepen, mengaku sejak awal siapapun yang tinggal di indekos harus menyertakan kartu identitas maupun surat nikah. Awal juga, Pak, kami selaku kepengurusan setempat di sini sudah menghimbau dari jauh-jauh ya untuk bila mana ada khususnya ke tempat kosan. Jadi kami kepada para RT mulai dari RT 1 sampai RT 6 saya menghimbau harus benar-benar meminta identitas baik KTP, KK atau surat nikah. Hingga kini Polda Jawa Barat terus memburu pelaku yang begitu licik dan kerap berpindah-pindah untuk menghilangkan jejak. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan perburuan tersangka penganiayaan dan penyekapan terhadap wanita di Kabupaten Bandung diperluas. Polisi juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi tentang tersangka Taufik Hidayat. Buat tim, beberapa tim ini dan gabungan dari seluruh direktorat reserse yang ada di Polda Jabar, karena ini kami melihat cukup spektrumnya luas, banyak duga-dugaan kami mereka terlibat di dalam berbagai tindak pidana lainnya. Kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Terkait ini kami akan mengharapkan bantuan dari masyarakat seluruhnya yang bila melihat
informasi yang tadi kami sudah sebarkan, mengetahui, bertemu dan sebagainya untuk dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita di Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih menjadi buron. Polda Jawa Barat mengerahkan personil untuk memburu pelaku dan berikut grafis identitas dan perbuatan keji pelaku pada korban. Ya, inilah pemirsa, foto dari Taufik Hidayat, laki-laki berusia 30 tahun, asal desa atau kampung Tegalame, Desa Ciaro Nagrek, Kabupaten Bandung. Taufik diketahui pernah bekerja sebagai debt collector dan pelaku pun berpindah-pindah dari lokasi persembunyiannya, informasinya ini setiap 3 bulan sekali. Dalam sosial medianya pun, Taufik kerap menggunakan foto hasil editan sehingga apa yang kemudian ini tersebar tidak menyerupai wajah aslinya. Kemudian, visual yang Anda saksikan pemirsa ini adalah kronologi begitu ya, apa yang kemudian ini dilakukan oleh Taufik, di mana korban ini disekap dan juga dianiaya dari tahun 2023 hingga 2026. Di kos inilah yang dimana di kawasan Cinunuk dan juga di Cilenyi Kabupaten Bandung, korban disiksa, dirusak kedua matanya, kemudian juga ditemukan luka pada bibir bekas sayatan benda tajam. Kemudian juga di kaki, luka di sekujur tubuh akibat sundutan rokok. Hingga saat ini pemirsa, korban pun masih mengalami trauma berat. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sesosok mayat pria dengan kondisi tubuh luka-luka ditemukan tergeletak di dalam parit Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga Jalan Setia Pasar 3, Maridal 1, Kecamatan Patumbak digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria dengan wajah berlumuran darah serta luka sabetan di bagian tangan. Saksi warga menyebutkan mayat yang ditemukan di dalam parit itu diduga korban kebrutalan aksi tawuran geng motor. Evakuasi korban dilakukan tim Inafis Polrestabes Medan, Polres Patumbak, pihak kecamatan dan juga warga setempat. Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi. Sementara itu pemirsa, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Sebuah toko material di Jalan Karbela Barat, Setiabudi, Jakarta Selatan terbakar pada Selasa siang. Asap hitam membumbung tinggi dari kebakaran toko material di Jalan Karbela Barat, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kobaran api sempat membuat panik warga karena toko material berada di tengah permukiman. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga berusaha untuk memadamkan api. Upaya pelokalisir area terus dilakukan hingga sore hari agar api tidak merembet ke rumah-rumah warga. Menurut warga, api pertama kali muncul dari lantai 2 gudang toko material, tempat penyimpanan kayu dan juga baja besi. Sementara itu belum diketahui penyebab kebakaran, petugas masih berfokus untuk memadamkan api. Terbakar api cemburu, seorang pria di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menganiaya selingkuhan istrinya hingga menyebabkan tewas. Inilah kamera amatir warga yang merekam aksi pelaku berinisial B, warga Greget Cirebon, menganiaya korban berinisial YW, warga Garangwangi di Taman Kota Kuningan, Jawa Barat. Warga di sekitar lokasi kejadian mencoba melerai, namun pelaku terus memukul korban hingga terkapar lunglai tak berdaya.
Akibat mengalami luka parah, korban meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Dari pengakuan pelaku, dirinya tega menganiaya korban karena memergoki korban dan istrinya berselingkuh. Pelaku mencium adanya aroma perselingkuhan istrinya dengan korban sudah terjadi sejak 1 tahun yang lalu. Saat ini polisi telah menahan pelaku dan mengamankan barang bukti berupa pakaian pelaku dan korban yang berlumuran darah serta kendaraan roda 2. Pemirsa, per 1 Juli 2026, KOBESI atau potongan aplikasi untuk layanan ojek online roda 2 resmi diturunkan menjadi 8%. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojek online di Indonesia. Hal ini pun disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR RI oleh perwakilan aplikator yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Pemberlakuan tarif atau pemberlakuan komisi untuk kendaraan transportasi online beroda 2 yang penerapannya selama ini mungkin ditunggu-tunggu oleh pengemudi. Drama pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu tiba-tiba menyita perhatian publik. Penyidik menjemput paksa Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma dari kediamannya masing-masing. Namun keduanya justru tidak ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jumat pagi 19 Juni 2026, 2 tim dari Polda Metro Jaya menyebar ke rumah Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma. Polisi menggeruduk rumah Roy Suryo dan membawanya ke Polda Metro Jaya. Tim lainnya mendatangi rumah Dr. Tifa dan menangkapnya. Keduanya terseret kasus pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo dan Dr. Tifa memang menyandang status tersangka dalam kasus ini sejak November 2025. Setelah masuk Polda Metro Jaya, Roy dan Dr. Tifa diperiksa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasilnya, keduanya harus menjalani rawat inap. Usai 3 malam menginap di Rumah Sakit Polri, Senin kemarin polisi menjemput Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Siang harinya penyidik menyerahkan kedua tersangka itu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik maupun dokumen elektronik yang mana tersangka atas nama RS dan TT hari ini kami limpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Kejati DKI Jakarta. Langkah penyidik untuk menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa rupanya tak direstui Kejaksaan Negeri. Usai menjalani pemeriksaan 7 jam di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Roy dan Dr. Tifa ternyata tak ditahan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menangguhkan penahanan keduanya. Alasannya, kondisi kesehatan kedua tersangka dengan jaminan istri Roy Suryo dan anak dari Dr. Tifa. Terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Para pendukung Roy Suryo dan Dr. Tifa menyambut gembira keputusan penangguhan penahanan itu. Mereka sejak pagi berkumpul di Kejaksaan Negeri memberikan semangat kepada kedua tersangka. Saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa perjuangan kami belum selesai.
sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Bahwa keadilan tidak mati di negara kita, insya Allah ya. Sekarang kita jaga saja agar pemerintah benar-benar berjalan sesuai dengan kebaikannya, dan yang apabila kita ingin membantu, ayo kita bantu bersama-sama. Episode mendadak ditangkap kasus pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo rupanya hanya berlangsung selama 3 hari. Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap kembali ke rumah. Keduanya hanya wajib lapor seminggu sekali sambil menunggu masa persidangan dimulai. Tim TV One mengabarkan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan resmi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho menyatakan bahwa penangguhan penahanan tersebut merupakan langkah yang wajar dan sesuai prosedur KUHAP. Ya, hak terdakwa maupun tersangka adalah adanya hak penangguhan penahanan ataupun tentang peralihan penahanan. Nah itu Mbak, seandainya peralihan penahanan. Penangguhan penahanan itu adalah sebagai upaya paksa. Apa mesti dilakukan? Harus melakukan syarat subjektif, syarat objektif. Syarat objektifnya tampaknya ini Roy Suryo termasuk ada yang undang-undang IT. Undang-undang IT itu di atas 5 tahun, kaitannya dengan mengupload dan sebagainya, mengunggah dan sebagainya. Kalau terkait dengan tudingan pencemaran baik, ijazah, saya kira itu di bawah 5 tahun. Ada yang 9 tahun, pencemaran bahkan malah 9 bulan. Kan itu Mbak. Nah, dalam hal seperti ini, paradigma baru dalam KUHAP baru, itu selain syarat objektif, juga syarat subjektif. Kalau di KUHAP lama itu syarat subjektif itu tidak terukur, tergantung pada penyidik, tergantung pada hakim umum, tapi dalam paradigma baru adalah syarat subjektif yang objektif, yang terukur. Artinya, ketika seseorang tersangka itu kooperatif, tidak ada kekhawatiran melarikan diri, kemudian tidak mengulangi lagi, tidak mengaburkan barang bukti, dan sebagainya sampai 8 item, maka tidak perlu ada yang suatu penahanan. Apalagi ini dijamin, karena namanya penangguhan penahanan itu ada jaminan orang, jaminan uang, atau tanpa jaminan. Nah, dalam Pak Roy Suryo adalah jaminan orang, yaitu keluarganya. Dengan demikian, penegakan hukum yang ada di kejaksaan sekarang berparadigma dalam KUHP baru, yaitu meletakkan pada subjektif, objektif yang terukur. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menanggapi tidak ditahannya Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sangat menghargai semua proses hukum terkait penangguhan penahanan itu kewenangan penuh kejaksaan. Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Sudah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Ya. Terima kasih. Pemirsa, Kejaksaan Agung menolak justice kolaborator yang diajukan tersangka kasus tata kelola program makan bergizi gratis Sony Sanjaya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Mahdi di Kejaksaan Agung pada Selasa petang. Syarif membenarkan bahwa Sony Sanjaya mengajukan justice kolaborator pada tanggal 23 Juni lalu. Namun berdasarkan pemeriksaan, Sony Sanjaya merupakan pelaku utama, bukan saksi pelaku yang dapat mengungkap pelaku utama. Serta Sony Sanjaya juga belum mengaku bersalah atas perbuatannya. Sementara Kejaksaan Agung juga tengah mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh Sony Sanjaya untuk menjadi hal meringankan dalam persidangan. Dan informasi dari Houston tadi, pemirsa, sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harhab. Dan saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Catatan Demokrasi bersama rekan kami Andromeda Mercury. Kami pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.